Adam dan Hawa mulai mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang Rasanya dilakukan memang lezat hingga keduanya Tapi lupa. Sesungguhnya ia bagai binatang. Dan saat peliharaan. itu ia merasa nyawanya sudah sampai. Yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Sherlock Holmes, The Sign of the Four, 4 Pemburu Harta, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bab 8, Gelandangan Baker Street. Sekarang bagaimana? Tanyaku. Toby sudah menyerah. Dia bertindak menurut apa yang dia pahami, kata Holmes sambil menurunkan anjing tersebut dari atas tong dan menuntunnya keluar dari gudang kayu. Kalau kau ingat betapa banyaknya kresot yang lalu lalang di London dalam satu hari, tidak heran kalau jejak kita bersilangan. Sekarang cairan itu banyak digunakan, terutama untuk mengolah kayu. Toby yang malang tak bisa disalahkan. Kita harus ke jejak utamanya lagi, kurasa. Ya, dan untungnya kita tidak terlalu jauh. Jelas yang membingungkan anjing ini di tikungan Night Place adalah 2 jejak yang berbeda menuju arah yang berlawanan. Kita sudah mengikuti jejak yang salah, hanya perlu mengikuti jejak yang satu yang lagi. Tidak ada kesulitan dalam hal ini. Setelah membawa Toby ke tempat ia melakukan kesalahan, anjing itu berputar-putar cukup lebar dan akhirnya melesat ke arah baru. Kita harus berhati-hati sekarang, agar dia tidak membawa kita ke tempat asal tong berisi kreosot itu, kataku. Sudah kupikirkan, tapi kau lihat dia terus berjalan di trotoar, sedangkan tongnya melewati jalan. Tidak, kita sudah mengikuti jejak yang benar sekarang. Jejak itu menuju tepi sungai, menyusuri Belmont Place dan Prince Street. Di ujung Broad Street, jejak itu langsung menuju tepi sungai. Di sana terdapat sebuah dermaga kayu kecil. Toby membawa kami ke ujung dermaga dan melolong di sana, memandang ke arus gelap di baliknya. Kita sedang sial, kata Holmes. Mereka naik perahu di sini. Ada beberapa perahu kecil yang ditambatkan di sungai dan di tepi dermaga. Kami mengajak Toby berkeliling, tapi sekalipun telah mengendus-endus mati-matian, ia tidak memberikan tanda apapun. Di dekat dermaga pendaratan yang kasar terdapat sebuah rumah bata kecil dengan plakat kayu yang menjuntai melalui jendela kedua. Mordecai Smith tercetak di sana dengan huruf-huruf besar, dan di bawahnya perahu disewakan per jam atau per hari. Tulisan kedua di atas pintu memberitahukan bahwa mereka yang menyediakan kapal uap, pernyataan yang ditegaskan oleh setumpuk batu bara di atas dermaga. Sherlock Holmes perlahan-lahan memandang sekitarnya dan wajahnya tampak melamun. Ini sepertinya buruk, katanya. Orang-orang ini lebih cerdas daripada dugaanku. Mereka tampaknya sudah menutupi jejak. Aku khawatir mereka sudah merencanakan semuanya. Ketika ia mendekati pintu rumah, pintu itu terbuka, dan seorang bocah berambut keriting, berumur sekitar 6 tahun, berlari keluar. Diikuti seorang wanita gemuk pendek berwajah kemerahan dan membawa sebuah spons besar. "Kembali kemari, Jack," teriak wanita tersebut. "Kembali kau berandalan kecil. Kalau sampai ayahmu pulang dan melihatmu belum mandi, dia akan marah besar." "Bocah kecil yang manis," kata Holmes. "Benar-benar berandal kecil berpipi merah. Nah, Jack, apa yang kau inginkan?" Anak kecil tersebut mempertimbangkannya sejenak. "Aku ingin 1 shilling," katanya. "Tidak ada lagi yang kau inginkan?" "Aku mau 2 shilling," jawabnya setelah berpikir sejenak. "Ini, ambillah. Anakmu manis, Mrs. Smith." "Tuhan memberkati Anda, Sir. Dia memang manis dan pandai. Aku sering kesulitan mengendalikannya, terutama kalau suamiku pergi berhari-hari." "Pergi?" kata Holmes dengan nada kecewa. "Sayang sekali, karena aku ingin bertemu dengan Mr. Smith. Dia sudah pergi sejak kemarin pagi, Sir, dan sejujurnya aku mulai khawatir dengannya. Tapi kalau ini urusan kapal, Sir, mungkin aku bisa membantu. Aku ingin menyewa kapal uap." "Wah, dia justru pergi dengan kapal uap itu. Itu yang membingungkanku, karena aku tahu batu bara di kapal itu hanya cukup untuk membawanya ke Woolwich pulang pergi. Kalau dia pergi membawa berkas, aku tidak akan kebingungan,
karena dia banyak mendapat pekerjaan hingga ke Gravesend. Dan kalau dia terkadang menginap di sana, tapi apa gunanya kapal uap tanpa batu bara? Mungkin dia akan membelinya di tengah jalan? Mungkin, tapi bukan begitu kebiasaannya. Berulang kali aku mendengar dia mengeluh mereka menjual batu bara terlalu mahal. Lagi pula, aku tidak menyukai pria berkaki kayu dengan wajah jelek dan berkata-kata kasar itu. Apa yang dia inginkan? Datang kemari berulang-ulang. Pria berkaki kayu? Kata Holmes dengan terkejut. Iya, Sir. Seorang pria berkulit kecoklatan dengan wajah mirip monyet. Sudah lebih dari sekali dia menemui suamiku. Dia yang membangunkan suamiku beberapa malam yang lalu. Dan yang lebih keterlaluan lagi, suamiku tahu dia akan datang. Dan suamiku sudah menyiapkan kapal uapnya. Kuberitahu sejujurnya, Sir. Aku merasa tidak enak karenanya. Tapi Mrs. Smith yang baik, kata Holmes sambil mengangkat bahu. Ketakutanmu tak beralasan. Dari mana kau tahu kalau yang datang tengah malam itu pria berkaki kayu? Aku tidak mengerti. Dari mana kau bisa seyakin itu? Suaranya, Sir. Aku mengenali suaranya yang agak berat dan tidak jelas. Dia mengetuk jendela sekitar pukul 3. Keluarlah, Mete, katanya. Waktunya untuk bersiap-siap. Suamiku membangunkan Jim, anak tertuaku, dan mereka pergi tanpa mengatakan apapun kepadaku. Aku bisa mendengar suara langkah kaki kayunya di bebatuan. Apa pria berkaki kayu itu sendirian? Entahlah, Sir. Aku tidak mendengar ada suara orang lain lagi. Maafkan aku, Mrs. Smith, karena aku berniat menyewa kapal uapmu, dan aku mendengar laporan yang bagus tentang... Sebentar, siapa namanya? Aurora, Sir. Ah, bukankah itu kapal tua berwarna hijau dengan garis kuning berlunas lebar? Bukan. Kapal ini sama rampingnya seperti kapal-kapal lain di sungai. Suamiku baru saja mengecatnya, hitam dengan 2 garis merah. Terima kasih. Kuharap kau akan segera dapat kabar dari Mr. Smith. Aku akan menyusuri sungai, dan kalau melihat Aurora, akan kuberitahu suamimu kalau kau khawatir. Cerobongnya hitam, bukan? Tidak, Sir. Hitam dengan garis putih. Ah, tentu saja. Lambungnya yang hitam. Selamat pagi, Mrs. Smith. Masih ada kapal lain di sini, Watson. Kita ke seberang sungai dengan kapal itu saja. Masalah utama dengan orang-orang seperti itu, kata Holmes saat kami duduk di kapal, adalah jangan pernah membiarkan mereka menganggap bahwa informasi yang mereka berikan punya arti penting bagimu. Kalau mereka sampai berpikiran begitu, mereka seketika akan menutup mulut seperti tiram. Kalau kau mendengarkan keluhan-keluhan mereka, kemungkinan besar kau akan mendapatkan apa yang kau butuhkan. Arah kita tampaknya cukup jelas, kataku. Kalau begitu, apa tindakanmu? Aku akan mencari kapal dan menyusuri sungai untuk melacak Aurora. Temanku yang baik, itu tugas besar. Kapal itu mungkin merapat di salah satu dermaga di antara tempat ini dengan Greenwich. Di bawah jembatan ada labirin tempat kapal merapat sepanjang berkilometer. Kau perlu waktu berhari-hari untuk mencarinya sendiri. Kalau begitu, gunakan tenaga polisi. Tidak. Aku mungkin akan menghubungi Athelney Jones pada saat-saat terakhir. Dia bukan orang yang jahat, dan aku tidak ingin melakukan apapun yang menyakiti profesinya. Tapi aku lebih suka menangani kasus ini sendiri, apalagi kita sudah sejauh ini. Kalau begitu, apa kita bisa pasang iklan, meminta informasi dari orang-orang pelabuhan? Justru itu lebih buruk lagi. Buruan kita akan tahu bahwa mereka tengah dikejar dengan ketat, dan mereka akan kabur ke luar negeri. Sekarang pun mereka kemungkinan besar bersiap pergi. Tapi selama mereka mengira masih aman, mereka tidak akan tergesa-gesa. Dalam hal ini, energi Jones berguna bagi kita, karena pandangannya mengenai kasus ini jelas akan dimuat di koran-koran, dan para pelarian itu akan berpikir bahwa semua orang tengah mengikuti jejak yang salah. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan? Tanyaku sewaktu kami merapat di dekat lembaga pemasyarakatan Millbank. Gunakan kereta ini, pulanglah, sarapan, dan tidurlah selama 1 jam. Kemungkinan besar nanti malam kita akan bekerja lagi. Mampir di kantor telegram kusir. Toby tetap bersama kita, karena mungkin dia akan berguna. Kami berhenti di kantor pos Great Peter Street, dan Holmes mengirimkan telegramnya. Menurutmu aku mengirim telegram kepada siapa?
Tanyanya sewaktu kami telah melanjutkan perjalanan. Aku tidak tahu. Kau ingat satuan detektif polisi divisi Baker Street yang kupekerjakan dalam kasus Jefferson Hope? Well, kataku sambil tertawa. Dalam keadaan seperti sekarang inilah mereka berharga. Kalau mereka gagal, aku masih memiliki sumber daya lain. Tapi aku akan mencoba menggunakan mereka dulu. Telegram itu untuk letnan kecilku yang dekil, Wiggins. Kurasa dia dan rekan-rekannya akan menjumpai kita sebelum kita selesai sarapan. Sekarang antara pukul 8 dan 9, dan aku sadar akan reaksi kuat yang kualami akibat serangkaian kegiatan penuh semangat semalam. Aku tertatih-tatih dan kelelahan. Otakku macet dan tubuhku kehabisan tenaga. Aku tidak memiliki antusiasme profesional seperti temanku, dan aku tak bisa memandang masalah ini sebagai sekedar masalah intelektual yang abstrak. Sepanjang berkaitan dengan kemitraan Bartolomeo Sholto, aku hanya mendengar sedikit hal baik tentangnya, dan aku tidak merasakan antipati yang besar terhadap pembunuhannya. Tapi hartanya, itu soal lain. Itu, atau sebagian harta itu, milik Miss Morstan. Selama ada kesempatan untuk mendapatkannya kembali, aku akan membaktikan hidupku untuk satu tujuan itu. Memang benar, kalau harta itu ketemukan, mungkin akan menjauhkan dia dariku. Sekalipun begitu, hanya cinta yang picik dan egois yang terpengaruh oleh pemikiran seperti itu. Kalau Holmes bersemangat untuk menangkap para penjahatnya, aku memiliki alasan 10 kali lebih kuat untuk menemukan hartanya. Setelah mandi dan berganti pakaian di Baker Street, aku sepenuhnya segar kembali. Sewaktu turun ke ruangan kami, kudapati sarapan telah dihidangkan dan Holmes tengah menuang kopi. "Ini dia," katanya sambil tertawa dan menunjuk lembaran koran. George yang bersemangat dan wartawan yang tekun rupanya saling melengkapi. Tapi jangan pikirkan soal kasus itu sekarang. Sebaiknya kau habiskan dulu ham dan telurmu. Ku ambil koran tersebut dari tangannya dan ku baca artikel pendek yang berjudul Urusan Misterius di Upper Norwood. Sekitar pukul 12 malam, menurut koran Standard, Mr. Bartolomeo Sholto dari Pondicherry Lodge, Upper Norwood, ditemukan tewas di kamarnya dalam situasi menunjukkan adanya permainan kotor. Sepanjang yang bisa kami ketahui, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang nyata pada tubuh Mr. Sholto. Tapi koleksi permata India yang tak ternilai yang diwarisi almarhum dari ayahnya telah hilang. Orang pertama yang menemukan jasadnya adalah Mr. Sherlock Holmes dan Dr. Watson, yang mengunjungi rumah tersebut bersama Mr. Thaddeo Sholto, saudara almarhum. Kebetulan sekali Mr. Attorney Jones, anggota satuan detektif polisi yang terkenal itu, berada di kantor polisi Norwood dan tiba di lokasi kejadian dalam waktu setengah jam setelah pemberitahuan awal. Latihan dan pengalamannya seketika mengarahkan detektif tersebut kepada penjahatnya, dengan hasil memuaskan bahwa saudara almarhum, Thaddeo Sholto, telah ditangkap bersama dengan pengurus rumah, Mrs. Branstone, pelayan India bernama Lal Rao, dan seorang portir atau penjaga gerbang bernama McMurdo. Bisa dipastikan bahwa pencuri atau para pencuri tersebut sangat mengenal rumah itu, karena pengetahuan teknis Mr. Jones yang terkenal dan pengamatannya yang teliti memungkinkannya untuk membuktikan bahwa pelakunya tidak mungkin masuk melalui pintu atau jendela, tapi pasti melewati atap rumah dan melalui pintu kecil yang ada di sana menuju kamar tempat mayat ditemukan. Fakta ini yang sangat jelas terlihat membuktikan bahwa kejadian tersebut bukanlah sekedar pencurian yang salah perhitungan. Kesigapan dan semangat para penegak hukum menunjukkan pentingnya kehadiran orang yang ahli dan penuh semangat dalam kejadian semacam ini. Mau tidak mau, kita menganggap ini sebagai argumentasi terhadap mereka yang ingin melihat para detektif kita lebih terdesentralisasi, dan dengan begitu menjadikan para detektif itu lebih dekat dan efektif dalam menangani kasus-kasus mereka. "Luar biasa," kata Holmes sambil menyeringai dari balik cangkir kopinya. "Apa pendapatmu?" "Kupikir kita sendiri nyaris ditangkap karena kejahatan itu." "Aku juga. Aku tidak berani menjamin kita akan tetap aman kalau dia tiba-tiba tercengkram semangat seperti itu lagi." Pada saat itu terdengar dering bel yang cukup keras, dan aku bisa mendengar suara Mrs. Hudson, induk semang kami, melolongkan protes dan rasa jengkelnya. "Demi Tuhan, Holmes," kataku setengah beranjak bangkit.
Aku yakin mereka benar-benar mengejar kita. Tidak seburuk itu. Itu satuan tidak resmi, para gelandangan Baker Street. Sementara ia berbicara, terdengar suara halus langkah-langkah kaki telanjang menaiki tangga. Suara-suara melengking dan selusin bocah jalanan yang dekil dan kumuh berhamburan masuk. Walaupun masuk dengan ribut, mereka masih menunjukkan sedikit disiplin, sebab mereka seketika berbaris dan memandang kami dengan wajah-wajah penuh harap. Salah satu dari mereka, yang paling jangkung dan paling tua, melangkah maju dengan sikap berkuasa yang terasa sangat lucu, mengingat sosoknya seperti itu. "Pesanmu diterima, Sir," katanya, dan aku langsung mengajak mereka. Biayanya 3 shilling dan 6 pence. "Ini dia," kata Holmes sambil mengeluarkan beberapa keping koin perak. "Untuk selanjutnya mereka harus melapor kepadamu, Wiggins, dan kau melapor kepadaku. Aku tidak bisa menerima rumahku diinvasi seperti ini. Tapi kurasa ada baiknya juga kalau kalian semua mendengar instruksiku ini. Aku ingin tahu keberadaan kapal uap bernama Aurora, milik Mordecai Smith. Warnanya hitam dengan 2 garis merah, cerobong hitam dengan garis putih. Kapalnya ada di sungai entah di mana. Kuminta 1 orang menjaga dermaga Mordecai Smith dari seberang Millbank untuk mengabarkan kalau kapalnya merapat. Kalian harus berbagi tugas sendiri dan memeriksa kedua tepi sungai secara menyeluruh. Beritahu aku begitu kalian mendapat kabar. Jelas?" "Ya, Guvnor," kata Wiggins. "Pembayaran seperti biasa, plus 1 gena bagi yang menemukan kapalnya. Ini uang muka hari ini. Sekarang pergilah." Ia memberi mereka masing-masing 1 shilling dan mereka berhamburan menuruni tangga. Sesaat kemudian kulihat mereka telah berlari-lari di jalan. "Kalau kapal itu masih di sungai, mereka akan menemukannya," kata Holmes sambil bangkit berdiri dan menyurut pipanya. "Mereka bisa pergi kemanapun, melihat apapun, mendengar semua percakapan orang. Kuharap sebelum malam tiba mereka sudah melaporkan di mana kapal itu. Sementara ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali menunggu hasilnya. Kita tidak bisa melanjutkan mengikuti jejak yang putus sebelum kita menemukan Aurora atau Mr. Mordecai Smith. Toby bisa melakukan sisanya." "Kau mau tidur, Holmes?" "Tidak, aku tidak lelah. Aku memiliki kebiasaan yang aneh. Aku tidak pernah merasa lelah kalau bekerja, tapi bersantai justru menguras tenagaku. Aku akan merokok dan memikirkan kembali kasus aneh yang diperkenalkan klien kita ini. Kalau ada tugas yang mudah bagi manusia, inilah tugas itu. Pria berkaki kayu tidaklah umum, tapi menurutku rekannya pasti sangat unik. Orang itu lagi. Aku tidak ingin membuatnya terdengar misterius bagimu, tapi kau harus membentuk pendapatmu sendiri. Sekarang pertimbangkan data-data ini. Jejak kaki kecil, jemarinya tidak pernah terjepit sepatu bot, kaki telanjang, palu kayu berkepala batu, kelincahan tinggi, pasir kecil beracun. Apa kesimpulanmu?" "Orang pribumi?" seruku. "Mungkin salah satu orang India yang menjadi rekan Jonathan Small." "Kemungkinannya kecil," kata Holmes. "Sewaktu melihat tanda-tanda senjata aneh tersebut, aku cenderung berpikiran begitu. Tapi karakteristik jejak kaki yang luar biasa itu membuat aku mempertimbangkan kembali pendapatku. Beberapa penghuni semenanjung India memang berperawakan kecil, tapi tak satu pun bisa meninggalkan jejak seperti itu. Orang-orang India biasanya memiliki kaki panjang dan kurus. Orang-orang Pakistan yang biasa mengenalkan sandal memiliki ibu jari kaki yang terpisah, sangat jauh dengan jemari kakinya karena terbiasa menjepit sandal. Pasir-pasir kecil ini juga hanya bisa ditembakkan dengan satu cara. Pasir-pasir ini untuk sempitan. Nah, kalau begitu, di mana kita bisa menemukan orang yang kita cari ini?" "Amerika Selatan," kataku. Holmes mengulurkan tangan dan menurunkan sebuah buku tebal dari rak. "Ini volume pertama dari clipping koran yang pernah diterbitkan. Bisa dianggap sebagai sumber referensi paling mutakhir. Apa yang ada di sini? Kepulauan Andaman terletak 544 km dari utara Sumatera, di Teluk Bengali. Ada lagi iklim lembab, deretan karang, ikan hiu, Port Blair, lembaga permasyarakatan, Pulau Rutland, perkebunan kapas. Ini dia. Penduduk asli Kepulauan Andaman mungkin merupakan ras paling pendek di bumi ini, sekalipun beberapa ahli antropologi lebih memilih manusia semak Afrika, Indian Niger dari Amerika,
dan orang-orang Terra del Fugia. Tinggi rata-rata penduduk asli Andaman kurang dari 120 cm. Sekalipun banyak orang dewasanya yang jauh lebih pendek dari itu. Mereka buas, pemarah, dan sulit didekati. Namun mampu membina persahabatan yang erat. Ingat itu, Watson. Sekarang dengarkan ini. Mereka memiliki tampang menakutkan, dengan kepala besar yang aneh, mata kecil yang buas, dan ciri-ciri wajah yang tidak normal. Tapi kaki dan tangan mereka luar biasa kecil. Begitu tertutup dan buasnya mereka, sehingga semua usaha pejabat Inggris untuk merebut hati mereka gagal total. Mereka selalu menjadi teror bagi para awak kapal yang karam. Mereka suka menghantam kepala korban yang selamat dengan gada batu, atau menjepit dengan anak panah beracun. Pembantaian-pembantaian ini terkadang diikuti dengan pesta kanibal. Orang-orang yang ramah dan menyenangkan, Watson. Kalau orang ini dibiarkan sendiri, mungkin hasilnya akan lebih buruk lagi. Kurasa Jonathan Small menyesal setengah mati telah mempekerjakan orang ini. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan teman seperti ini? Itu tidak bisa diketahui. Tapi karena kita sudah memastikan bahwa Small datang dari Andaman, tidak mengherankan kalau dia mengajak salah satu penduduk asli. Kita akan tahu pada waktunya nanti. Watson, kau tampaknya sudah kelelahan. Berbaringlah di sofa dan coba lihat apa aku bisa membantumu tertidur. Ia mengambil biolanya dari sudut, dan saat aku membaringkan diri, ia mulai memainkan nada-nada lembut yang menghanyutkan, nada-nada ciptaannya sendiri. Tentu saja, karena ia berbakat dalam improvisasi. Samar-samar aku teringat tangannya yang kurus, wajahnya yang serius, dan tongkat penggesek biolanya yang naik turun. Lalu aku merasa melayang-layang dengan damai di lautan suara yang lembut, hingga kudapati aku berada di alam mimpi, dengan wajah Mary Morstan yang manis menunduk memandangku.